Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Nah, kali ini sesuai request teman-teman, aku mau bahas mengenai prediksi nilai raport aman untuk lolos di UM Undip dan UM UNY 2020. Karena kita tahu, kedua UM itu salah satu jalurnya adalah menggunakan nilai raport. So, let's check it out. Selain jalur SNM dan SBM, ada jalur mandiri. Tahu nggak sih, jalur ini tuh memberikan kuota lebih besar dari jalur lainnya, yaitu sekitar 40%. Biasanya, secara jumlah pendaftar, peserta ujian jalur mandiri umumnya masih di bawah SBMPTN. Begitu pula secara tingkat ketatan kuota dibandingkan jumlah pendaftar. Mayoritas ujian jalur mandiri memiliki ketatan di bawah SBMPTN. Namun, meskipun begitu bukan berarti ujian jalur mandiri ini pasti diterima, karena daya tampungnya juga terbatas. Nah, perlu diketahui bahwa ada 4 jenis jalur mandiri, yaitu yang menggunakan nilai raport, lalu prestasi, lalu nilai UTBK, dan tes. Namun, kita fokusnya itu sekarang adalah untuk yang nilai raport. Yang pertama adalah mengenai ujian mandiri Universitas Diponegoro atau Undip. Nah, syaratnya itu siswa lulusan SMA atau SMK atau sederajat yang lulus ujian persamaan atau ujian setara lainnya paket C tahun 2020, 2019, dan 2018 dan memenuhi persyaratan sesuai program studi yang dituju. Usia maksimal 22 tahun karena ada beberapa jurusan yang menggunakan portofolio. Jadi harus benar-benar dicek. Nah, untuk pemilihan prodi itu ada 3 jenis, yaitu Saintek, Soshum, dan campuran. Nah, terus bisa memilih jurusan-jurusan sesuai yang ada di Undipnya. Biayanya sekitar 300.000 untuk yang Saintek atau Soshum dan 500.000 untuk yang campuran. Nah, pendaftarannya itu adalah tanggal 21 April sampai 20 Juli sekaligus pembayarannya, dan pengumuman hasilnya adalah 30 Juli 2020 yang tepat 5 hari setelah pengumuman SBMPTN. Nah, untuk UKT dan SPI-nya itu cenderung untuk ujian mandiri berbeda dengan SNMPTN dan SBMPTN. Nah, ini ada perjurusannya ya. Untuk SPI-nya adalah beda-beda, bisa golongan 1 atau golongan 2, tergantung dia penerimanya apa. Dan biasanya UKT-nya di golongan 7 atau golongan 8. Nah, ini kedokteran bisa sampai 200 juta sampai 250 juta nih. Golongan 7 dan 8-nya juga cukup mahal. Selanjutnya ada Universitas Negeri Yogyakarta, ini ujian mandiri UNY menggunakan nilai raport salah satunya karena ada 4 jenis, yaitu menggunakan prestasi akademik yang nilai raport itu, lalu prestasi unggul, berbasis prestasi, skor UTBK, dan CBT gitu. Jadi bisa memilih. Nah, ini syaratnya, jadi seleksinya ini untuk S1 dan D4 berbasis nilai raport, lalu bisa menginput nilai raport. Ya, selain itu juga harus daftar dulu di laman pmb.uny dan memilih satu prodi S1 atau D4 yang diminati. Nah, peserta memilih prodi olahraga atau seni harus mengunggah portofolio dan biaya daftarnya 200.000 ke bank yang dituju. Prosedur pendaftarannya lebih lanjut ada di pmb.uny.ac.id. Nah, UKT dan SPI-nya ini sudah ada di webnya juga, yaitu ini berdasarkan jenjangnya. Nah, sebenarnya cuma ada UKT, nah SPI-nya bisa dicek juga ya di webnya. Berbeda-beda tiap fakultas. Nah, lalu jadwalnya adalah tanggal 7 April sampai 30 Juli 2020 untuk yang jalur raport, dan pengumumannya 3 Agustus 2020. Jadi setelah pengumuman SBMPTN. Bagaimana sih cara memilih jurusan di ujian mandiri gitu? Ini juga ada strateginya, nggak salah-salahan. Pertama adalah sesuai minat dan memantapkan pilihan. Tentunya passion juga harus dilihat ya, jadi nggak kayak yang penting aku masuk jurusan ini, oh enggak gitu. Tapi harus dipastikan juga sesuai dengan passion kamu atau enggak gitu, karena nanti kamu yang ngejalaninnya. Yang kedua, jangan malu dan jangan malas untuk berkonsultasi. Nah, ini bisa lewat guru BK, ya sekarang kan zamannya lagi online dulu ya nggak apa-apa gitu. Lalu ke orang tua juga, karena cenderung mahal, jadi orang tua juga harus tahu menahu bagaimana biayanya.
Yang ketiga, lihat peluang berdasarkan yang lolos di SNMPTN. Nah, ini penting banget gitu. Ini merupakan salah satu acuan, walaupun memang ya kita bisa ukur gitu keakuratannya. Kita harus tahu dulu nih, yang lewat jurusan itu tuh masuk SNMPTN tahun ininya tuh berapa gitu. Atau mungkin ada kakak tingkat tahun lalu yang bisa ditanya-tanya berdasarkan nilainya. Jadi bisa dijadikan standar acuan gitu setidaknya. Dan yang keempat, urutkan berdasarkan ketatan animo tahun ini. Bisa dilihat ini di webnya UNY. Nah, jadi kita bisa melihat seleksi mandiri itu daya tampungnya 2020 berapa untuk per jurusannya. Dan juga animo di tahun 2019 ini berapa, atau pendaftar secara keseluruhannya gitu. Jadi kita bisa cari ketatannya. Nah, kalau ini contoh buat yang Undip, kita tahu di setiap jurusan seleksi mandirinya itu berapa yang keterima per daya tampungnya dan juga per pendaftarnya gitu, jumlah pendaftar. Nah, ini adalah salah satu contoh mengenai nilai yang lolos SNMPTN 2020 untuk yang Undip ya. Ini sampel dari anak bimbingan Reta. Nah, ini misalnya yang pertama, ini dari Yuda, dia dari SMAN 1 Labuhan Ratu, dia masuk jurusan aquaculture, nilai rata-ratanya 93, dan dia tuh tertinggi di kimia, dan sertifikatnya itu ada sekitar 3 gitu. Nah, lalu ada yang nilai 89,5, 85, 84,78, dan 82,87. Tertingginya juga bisa dilihat, dan sertifikatnya ada yang nggak melampirkan, tapi ada juga yang melampirkan bahkan sampai 3 gitu. Ini memiliki peluang yang besar gitu di SNMPTN. Nah, ini juga akan memberikan gambaran untuk teman-teman yang mau masuk lewat jalur UM. Setelah melihat nilai-nilai ini yang lolos SNMPTN tahun 2020, kita bisa menyimpulkan gitu berdasarkan angka, nilai rata-rata ini kan terendahnya 82 ya, 82 lebih gitu. Nilai tertingginya ya 90-an gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa aku sih menyarankannya gitu ya, yang ngajuin ke UM itu adalah yang nilainya di atas 82. Dan bagusnya sih ada sertifikat. Karena apa? Karena ya itu kan PTN klaster A gitu. Walaupun emang bukan jalur SNMPTN, tapi bisa jadi acuan gitu buat mandirinya, bahwa panitianya tuh atau si PTN-nya itu menerima untuk jurusan tersebut ya di angka segitu gitu. Itu merupakan acuan lumayan berakurat sih gitu. Nah, sekarang coba kita ambil contoh ya. Ini hanya rekaan ya datanya. Contohnya si X ini nilainya 85. Terus dia tuh bagusnya di biologi atau kimia. Bagusnya dia masuk jurusan apa ya? Setelah dianalisis mengenai minat dan potensinya, ternyata dia tuh pengen masuk ke jurusan yang berbau agribisnis dan manajemen itu. Jadi dia pilihannya ke agribisnis dan manajemen sumber daya perikanan. Nah, tapi dia bingung apakah jurusan yang ini tuh udah bener dengan nilai dia dan sertifikat yang dia lampirin atau belum. Solusinya adalah yang pertama, cek keketatan berdasarkan animo. Nah, tadi kan udah dijelasin. Kalian bisa cek di webnya itu ada kayak daya tampung dan peminatnya tahun lalu. Setidaknya itu gambaran gitu, biar kamu bisa melihat berapa sih persentase kamu masuknya gitu. Ketatannya tuh apakah benar dari yang kecil ke yang besar atau enggak. Nah, setelah dihitung, ketatannya tuh untuk yang agribisnis itu adalah 4,5% dan untuk yang manajemen SDP adalah 12,2%. Nah, ini udah benar ya secara urutan. Secara urutan udah benar. Nah, lanjut. Setelah cek ketatan adalah cari tahu nilai yang lolos di SNMPTN di prodi itu gitu. Karena tahun lalu setahu aku sih untuk Undip itu pakai tes. Nah, jadi kan nggak bisa kita apple to apple kan, jadi kita apple to apple-nya sama si nilai SNMPTN. Cari tahu aja gitu, kita bisa melihat dari yang ngepost di IG kan, ada ya yang calon mahasiswa melawan corona kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi ya kamu carilah misalnya anak Undip atau anak UNY di jurusan tersebutnya. Effort sih, tapi insya Allah ketemu kalau misalnya benar-benar. Lalu lebih bagus sih lampirkan sertifikat gitu. Terus suka banyak yang nanya, sertifikatnya apa? Tentunya yang kejuaraan, karena itu memiliki nilai atau value yang lebih tinggi itu dibandingkan dengan orang yang nggak ngelampirin sertifikat. Jadi secara urutan, kalau misalnya di agribisnis law manajemen sumber daya perikanan, dia bagus, sudah tepat gitu. Terus si daya saingnya juga ini dari yang sangat ketat ke yang sedang. Jadi insya Allah berpeluang besar untuk masuk ke lolos jurusan
UM, Undip di 2 jurusan ini. Kalau misalnya udah masuk yang pertama, nggak mungkin dia masuk juga ke yang 2. Pasti udah otomatis ya udah pertama aja, nggak akan diproses ke yang kedua. Nah, so gitu aja. Semoga bermanfaat buat semuanya. Kalau misalnya masih ada yang bingung mengenai pengurutan dan juga bener nggak sih gitu pilihannya di UM Undip atau UNY, kalian bisa langsung aja komentar, yaitu asal sekolah, nilai, lalu jurusan yang dipilih tuh, atau dan juga sertifikatnya apa aja. Nah, nanti aku bantu buat jawab apakah nilai kamu dan pilihan kamu itu udah tepat atau belum. So gitu aja, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.